Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Mistis. Channel yang menyuguhkan tentang cerita-cerita mistis dan cerita horor yang diangkat dari kisah nyata maupun dari cerita fiksi yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita atau narasi berikut ini dengan nama tokoh dan tempat yang sudah kami ganti. Dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang Susuk Nyi Blorong, cantik abadi, jiwa terjual. Angin dari arah laut selatan berdesir pelan menerobos celah papan rumah reot itu, membawa bau garam, amis lumpur, dan sesuatu yang lebih tua dari waktu, bau arwah. Di dapur sempit yang temboknya hitam oleh jelaga, Nurhayati berdiri membelakangi kompor batu. Tubuhnya kurus, berkeringat, dan hanya ditutupi daster lusuh yang ketat menempel di lekuk tubuh yang mulai layu. Tangannya sibuk mencuci piring, tapi pikirannya berkecamuk. Terombang-ambing antara rasa lapar, dendam, dan mimpi-mimpi yang membusuk di pojok kamar. Suaminya, Rasman, tidur mendengkur di balai bambu, mabuk tuak dari tadi malam. Sudah 2 bulan, lelaki itu tak keluar mencari kerja, hanya main domino dan mengeluh soal dunia yang katanya tidak adil. Nurhayati sudah tak ingat kapan terakhir disentuh dengan cinta. Yang ia rasakan sekarang hanyalah basahnya punggung karena peluh, dan rasa gatal di tubuh akibat kasur busuk yang dipakai bersama. Di luar rumah, anaknya yang baru berusia 5 tahun bermain di lumpur, telanjang dada, rambut kusut, gigi ompong, riang dalam kemiskinan yang belum ia mengerti. Tapi Nurhayati mengerti. Terlalu paham. Setiap malam, saat menatap atap bocor yang mengucur saat hujan, ia bertanya dalam hati, beginikah nasib perempuan yang setia? Beginikah bayaran dari cinta dan pengorbanan? Malam itu, segalanya mulai berubah. Sebuah motor metik berhenti di depan rumah. Lelaki berkulit cerah turun sambil membawa bingkisan plastik hitam. Andra, si donatur kota yang katanya peduli rakyat kecil. Nurhayati menyambut dengan senyum tipis. Dalam hatinya bergolak. Antara rasa malu, rindu, dan birahi yang terpendam terlalu lama. Suaminya tetap mendengkur, tak peduli. Andra masuk, duduk di kursi reot sambil mengamati tubuh Nurhayati yang mulai menggairahkan seiring cahaya lampu minyak yang berpendar samar. Ia tahu betul, perempuan ini lapar bukan hanya akan uang, tapi akan genggaman, ciuman, dan napas di telinga. Hayati, kamu makin cantik sekarang, bisiknya. Nurhayati hanya menunduk, tapi matanya tak bisa menipu. Ada kehausan yang menjerit di balik irisnya. Bingkisan dibuka. Ada makanan, uang 100 ribuan, dan sebotol parfum mahal. Andra mendekat. Daster itu melorot sedikit, sengaja atau tidak, menampakkan bahu yang masih halus dan aroma tubuh yang lebih memabukkan dari kemenyan. Tubuh mereka akhirnya bertemu, melepaskan napas tertahan dalam gerakan lambat yang menggeliat di antara derit papan lantai. Peluh menetes di dada, dan suara halus Hayati berubah menjadi desahan yang terselubung dosa. Di luar, angin semakin kencang. Awan menggumpal, dan entah dari mana, bau kemenyan dan dupa melayang ke dapur. Di pojok ruangan, lampu minyak berkedip. Anak ayam yang biasa diam, tiba-tiba berkokok nyaring. Setelah tubuh mereka menyatu dalam bayang malam, Andra duduk dengan tubuh telanjang tertutup sarung, mengeluarkan rokok, dan berkata sambil menatap lelangit kayu. Ada dukun di utara desa, namanya Mak Biyung. Kalau kamu mau hidupmu berubah, dia bisa bantu. Tapi butuh keberanian. Nurhayati menatap Andra, telanjang dari dalam dan luar. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena rasa yang tak pernah ia rasakan. Harapan. Bantu? Bagaimana? Bisiknya. Andra tersenyum. Kamu akan cantik abadi. Kamu akan punya semuanya. Tapi ada harga yang harus dibayar. Nurhayati diam. Di hatinya sudah tak ada yang tersisa untuk ditakutkan. Aku siap. Dan malam itu, sesuatu di dalam dirinya lahir. Bukan cinta. Bukan ambisi. Tapi jiwa yang dijual tanpa suara. Dari luar,
Jendela dapur, samar-samar, terlihat sosok perempuan tua berbaju hitam berdiri menatap. Matanya kosong, kulitnya bersisik, dan di bawah roknya, sesuatu menjulur panjang, ekor ular. Hujan turun menggila malam itu, seolah langit murka melihat peristiwa yang akan terjadi di sebuah rumah kontrakan kecil di ujung dusun Karanglor. Di dalam, aroma parfum mahal bercampur dengan bau anyir tubuh basah, oleh peluh dan gelinjang yang mengirimkan desir halus ke balik tulang rusuk. Tak ada suara ayam, tak ada doa, hanya desahan yang meletup seperti mantra. Nurhayati tak lagi mengenakan daster kusam. Malam ini ia tampil dalam balutan kain batik yang hanya melilit pinggang, membiarkan bagian atas tubuhnya telanjang, penuh percaya diri dan kematangan liar. Payudaranya yang semula biasa saja kini seperti dipahat dari malam, kencang, dan menggoda. Matanya tajam, bukan seperti istri desa yang polos, tapi seperti perempuan yang telah disentuh kekuatan gelap yang menyatu dengan hasratnya. Andra menelanjangi tubuh Nurhayati dengan pandangan lapar, seperti pria yang tahu dirinya sedang meniduri. Bukan lagi wanita biasa, melainkan gerbang menuju kuasa yang belum ia pahami. Tangannya menjalar seperti ular di kulit Nurhayati, menyisir lekuk tubuhnya yang licin oleh minyak cendana. "Aku seperti menyetubuhi Dewi Malam," gumamnya. Nurhayati tersenyum miring, menekan tubuh Andra keranjang tipis, lalu menungganginya tanpa belas kasih, seperti seekor kuda siluman lapar yang mencari pelampiasan bukan sekadar syahwat, tapi kekuatan. Di luar jendela, angin laut bertiup membawa suara lirih yang seperti tertawa. Pohon waru tua di pekarangan menjerit lirih, dan tanah lembab di bawah rumah seperti bergerak pelan, merespon setiap gerakan tubuh Nurhayati di atas kekasih selingkuhnya. "Lakukan lebih keras," bisiknya, seperti memanggil roh yang lain masuk ke tubuhnya. Dan ketika puncak kenikmatan datang, bersamaan dengan dentuman petir yang membelah malam, tubuh Nurhayati bergetar tak wajar. Dari matanya, sekejap, menyemburat cahaya kehijauan, dan dari antara kedua pahanya, tetesan darah hitam menetes. Bukan darah perawan, bukan pula luka, tapi tanda awal kontrak. Andra terdiam, jantungnya berdegup. Bukan hanya karena orgasme yang menghantamnya, tapi karena sekejap tadi ia merasa menciumi sesuatu yang bukan manusia. "Hayati, kamu kenapa?" tanyanya. Suaranya lemas, terserap energi. Perempuan itu menoleh lambat, mengusap cairan di bibirnya, dan membisikkan satu kata, "Mak Biyung." Pagi menjelang, langit masih muram. Nurhayati berdiri di depan cermin kecil yang tergantung miring di dinding kamar. Ia melihat dirinya, tetapi apa yang terpantul bukan lagi dirinya. Wajahnya lebih cerah, pipinya ranum, bibirnya merekah penuh daya sihir. Tapi di belakang pantulan itu, samar, ada wajah lain menyeringai. Perempuan tua dengan mata putih dan lidah panjang, menjulur seperti sisik basah. Nurhayati tak bergidik. Ia menunduk, lalu menggigit bibir bawahnya perlahan sambil berucap dalam hati, "Aku akan jadi ratu. Aku akan jadi siapa saja yang kau mau, asal aku tak lagi jadi budak dapur dan suami malas." Ia kembali ke dapur, tempat anaknya tidur memeluk boneka lusuh, dan suaminya masih terbaring tanpa arah. Nurhayati memandangi mereka lama, lalu mengambil sabun dan mengguyur tubuhnya di sumur belakang. Airnya dingin, tapi tubuhnya memanas. Ia merasakan sesuatu merayap dari dalam perut ke arah leher. Ada suara di telinganya, seperti bisikan dari dasar laut. "Satu kali lagi, dan kau akan dapat tanda." Malam berikutnya, bukan hanya Andra yang datang. Nurhayati sudah mengatur pertemuan dengan seorang pejabat yang dulu pernah merayunya di pasar. Kali ini, bukan lagi atas nama butuh uang, tapi karena ia tahu tubuhnya kini punya kekuatan. Ia menciumi pejabat itu seperti ular menciumi mangsanya, membelit lehernya dengan kaki, menggigit pelan telinganya hingga lelaki itu merintih seperti anak kecil. Seketika, lampu kamar padam, dan aroma melati menyelinap masuk dari celah-celah tembok. Lelaki itu memekik, dan dari dadanya mengalir darah tipis seolah tertusuk dari dalam. Tapi ia tetap tersenyum puas, tidak sadar nyawanya baru saja diremukan selapis. Nurhayati menjilat darah itu,
mata setengah tertutup, dan dalam benaknya terdengar nyanyian kuno dari arah laut. Malam-malam berikutnya, tubuhnya dibagi-bagi, tapi bukan dengan hina. Ia memberi dirinya untuk lelaki-lelaki haus duniawi, dan dari mereka, ia menyerap satu persatu, harta, pengaruh, kuasa. Namun ada satu hal yang mulai ia sadari. Setiap setelah berhubungan, tubuh pria-pria itu akan melemah. Mereka kehilangan gairah, kehilangan arah, bahkan ada yang tiba-tiba sakit dan muntah darah. Tapi Nurhayati hanya semakin kuat, semakin cantik, dan semakin haus. Ia tahu, ia bukan lagi sekadar perempuan desa. Ia adalah jembatan. Dan ritual itu baru permulaan. Langit menghitam tanpa bintang. Laut selatan menggeram seperti binatang purba yang lapar sejak ribuan tahun. Di bawah langit pekat itu, Nurhayati melangkah seorang diri, mengenakan kain jarik, hitam yang hanya melilit pinggang. Bagian dadanya telanjang, dilumuri minyak kelapa dan abu dupa yang pekat aromanya. Di lehernya tergantung sesisir sisik ular keemasan yang masih basah. Itu bukan perhiasan, tapi kunci gerbang untuk ritual malam ini. Mak Biung sudah menunggunya di bibir pantai, berdiri di antara dua obor yang menyala dengan nyala biru. Wajahnya penuh keriput dan tubuhnya kurus seperti ranting kering. Tapi sorot, matanya, ya sorot itu, seperti jurang hitam yang bisa menelan siapa saja ke dalam kegelapan yang tak berbatas. Di sebelah kakinya, seekor ular besar melingkar. Kulitnya berkilau seperti emas yang basah. "Sudah waktunya, anakku," ucapnya parau. "Kau sudah mencicipi darah para lelaki. Kau sudah tahu nikmat dunia. Sekarang waktunya kau mengikat janji." Nurhayati hanya mengangguk. Tak ada rasa takut. Bahkan tubuhnya bergetar bukan karena dingin, tapi karena hasrat yang aneh. Sejenis gairah tak wajar yang membuat jantungnya berdetak seperti genderang perang. Mak Biung merentangkan tangan. Dari balik kain hitamnya, ia mengeluarkan seuntai susuk emas yang bentuknya menyerupai sisik ular, masih licin dan hangat. Ini bukan susuk sembarangan, ini sisik Nyi Blorong sendiri. Sekali tertanam, kau bukan lagi manusia utuh, tapi separuh makhluk laut, separuh pemikat maut. Nurhayati menjulurkan lidahnya. Ia tahu, susuk itu tak akan ditanam di pipi atau dagu seperti susuk biasa. Ritual kuno ini menanamnya di bawah lidah. Pusat nafsu, pusat kata, pusat mantra. Mak Biung menekan sisik itu pelan hingga menembus daging lembek lidah Nurhayati. Sakitnya menggigit, darah menetes, tapi tak ada rintihan. Yang keluar justru erangan rendah, seperti orgasme mistis. Pertemuan antara rasa sakit dan kenikmatan yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia biasa. Tubuh Nurhayati gemetar, matanya berputar, dan dari kejauhan terdengar nyanyian. Nyanyian dalam bahasa kuno yang tidak berasal dari dunia ini. "Oh, Nyai, Nyai, turuna sisik, turuna darah, turuna syahwat, turuna kuasa." Tiba-tiba langit terbuka, kilat menyambar laut, ombak membesar, dan dari gelapnya samudra muncul sosok perempuan, rambut panjang menjulur hingga ke kaki, kulit berkilau seperti sisik, tubuh telanjang, dan matanya memancarkan cahaya hijau kekuningan. Itu bukan mimpi, itu nyata. Nyi Blorong, ia berjalan di atas air. Setiap langkahnya memancarkan aroma melati dan kemenyan. Payudaranya besar dan menjuntai angkuh, tubuhnya basah seperti habis menyetubuhi lautan itu sendiri. Mak Biung bersujud. Nurhayati tak bisa bergerak, tapi tubuhnya mulai panas, sangat panas hingga ia mendesah tanpa sadar. Bagian paling rahasianya berdenyut keras, liar, haus. Nyi Blorong mendekat. Tangannya yang dingin membelai wajah Nurhayati. "Kau cantik, tapi belum sempurna," bisiknya, suaranya seperti riak air dan bisikan kematian. "Ambil kekuatanku, tapi beri aku bagian darimu, nafasmu, darahmu, dan tubuhmu, untuk setiap lelaki yang kau taklukkan." Dan disinilah klimaks itu benar-benar terjadi.
Nyi Blorong mencium Nurhayati. Bukan ciuman biasa, tapi ciuman antar dua dunia. Lidah mereka menyatu, cairan asing mengalir dari mulut sang nyai masuk ke tubuh Nurhayati, dan dalam sekejap, tubuh perempuan itu melengkung ke belakang, matanya terbalik, dan seluruh kemaluannya berdenyut hebat seperti sedang disetubuhi oleh arwah tak kasat mata. Jeritan keras meluncur dari bibir Nurhayati, tapi bukan jeritan kesakitan, itu jeritan kelahiran baru. Saat ia tersadar, laut tenang kembali. Mak Biung tersenyum puas, dan di antara kedua pahanya menetes darah hitam kental, tanda penerimaan. Selamat anakku. Kau kini perempuan paling mematikan di desa ini. Dan mulai malam ini, setiap lelaki yang kau tiduri akan jadi sumber kekayaanmu. Tapi satu hal yang harus kau ingat, Nurhayati menatapnya, napas masih terengah, cinta sejati akan jadi tumbal paling manis. Kau harus siap kehilangan yang paling kau sayangi. Di kejauhan, di rumah reotnya yang sepi, anak semata wayangnya menggigil tanpa sebab. Dan suaminya Rasman, yang tidur tak sadarkan diri, mendadak mengigau keras. Ampun, jangan ambil anakku, jangan bawa dia ke laut. Hari-hari setelah malam pemanggilan itu, Nurhayati bukan lagi Nurhayati yang dikenal tetangga sebagai perempuan biasa. Kulitnya memutih seperti porselen, tapi berkilau basah seperti sisik yang baru muncul dari laut. Rambutnya menghitam lebat, panjang melewati pinggul. Tubuhnya mengeras di titik-titik yang sebelumnya lembek, seolah setiap lekuknya dipahat oleh tangan arwah penggoda. Ia bangun pagi seperti biasa, tapi tidak lagi memasak untuk suami dan anak. Ia berdiri lama di depan cermin retak, memperhatikan betapa puting payudaranya, kini berwarna merah tua seperti manik delima, kencang dan tegang seperti menantang siapa saja yang memandang. Perutnya rata, pinggulnya membulat sempurna, dan di bawah, pusarnya, tumbuh satu sisik emas tipis, hanya bisa terlihat jika disentuh oleh lelaki yang benar-benar terangsang. Itu bukan aksesoris. Itu penanda kekuatan. Malamnya, lelaki datang seperti anjing kelaparan. Para kontraktor, pengusaha sawit, sampai lurah yang dulu meremehkan kini antre diam-diam di rumahnya. Rumah yang dulu reot kini direnovasi pelan-pelan, jadi tempat pemujaan nafsu dan kekayaan. Tirai merah tua menggantung di jendela. Lantai diganti karpet tebal. Dan ranjang di ruang tengah, tempat semua itu terjadi, dipenuhi wewangian mawar, cendana, dan dupa lautan. Lelaki pertama malam itu bernama Pak Syukur, kepala desa. Umurnya 50, perut gendut, napas cepat. Tapi begitu menyentuh kulit Nurhayati, ia mendadak tenang. Ia tak bicara, hanya mendekap, membelai tubuh sang perempuan, lalu menjilat perlahan dari leher hingga ke bawah dada. Dan seketika, mulutnya seperti terpikat racun halus. Ia mendesah keras, lidahnya menjulur seperti ular, dan saat payudara Nurhayati masuk ke dalam mulutnya, tubuhnya tersedot masuk dalam gelombang liar yang tak ia mengerti. Nurhayati menunggangi lelaki itu perlahan, pinggulnya bergoyang seperti menari mengikuti ombak pantai selatan. Matanya kosong, namun penuh kendali. Ia tak lagi bercinta seperti manusia. Ia memangsa. Tangannya mencakar dada lelaki itu, lalu menjilat darah tipis yang keluar. Darahmu, pemicu emas di bawah tanahmu, bisiknya. Di bawah ranjang, seekor ular putih melilit kaki ranjang dan mengedarkan bisikan. Ular itu adalah pengawas. Setiap desahan, setiap cucuran peluh dicatat oleh roh pelayan Nyi Blorong. Tubuh Pak Syukur mengejang, lalu lemas, kemudian diam. Dari hidungnya keluar darah hitam tipis, tapi wajahnya tersenyum, matanya tertutup seperti mimpi indah. Nurhayati bangkit pelan, menutup tubuhnya dengan selendang tipis. Dan saat ia berjalan ke jendela, ia melihat peti kayu besar yang ditinggalkan lelaki itu. Penuh uang, penuh emas batangan, dan satu dokumen, surat hak tanah. Tapi kekuatan itu datang bukan tanpa harga. Di kamar belakang, anak Nurhayati mulai mimpi buruk setiap malam. Tangannya kaku, matanya kadang memandang ke arah kosong, dan berkata, "Ibu sudah jadi ular."
ibu bukan ibu. Dan suaminya, Rasman, mulai sakit. Tubuhnya kurus, matanya sayu, dan setiap malam ia muntah darah. Tapi ia tak tahu kenapa. Yang ia tahu hanya satu, istrinya bukan lagi miliknya. Istrinya kini beraroma kemenyan, dan ketika disentuh, terasa dingin dan berlendir, seperti kulit ikan yang baru dibunuh. Suatu malam, dengan nekat, Rasman menyusup ke ruang tengah. Ia melihat istrinya tidur telanjang, rambut tergerai liar di bantal satin, dan tubuhnya setengah melingkar seperti ular. Dari perutnya menyala samar sisik emas, dan dari bawah pusarnya bergerak samar sesuatu yang bukan manusia. Rasman tercekat, tapi nafsunya masih ada. Ia mendekat, menyentuh payudara istrinya, lalu menciumnya. Namun begitu lidah mereka bersatu, tubuh Nurhayati berubah mendadak. Mata hijau menyala, lidahnya bercabang, dan desahannya kini bukan milik manusia. Aku tak butuh cinta dari lelaki tak berdaya, bisiknya sambil menendang suaminya dari ranjang. Rasman terlempar, menabrak meja, berdarah dari keningnya. Jika kau mencintaiku, bersiaplah, aku butuh tumbal. Malam itu, saat hujan turun dan ombak menggulung ke daratan, Nurhayati berjalan ke sumur tua di belakang rumah. Ia telanjang, tubuhnya dilumuri darah ayam dan air bunga 7 rupa. Dari balik semak, makhluk bersisik mengintip, lidahnya menjulur. Nurhayati membuka kakinya lebar-lebar, berdiri tegak di bibir sumur, lalu berbisik, "Ambil siapa saja yang menghalangi jalanku. Beri aku kekayaan yang bisa membuatku menertawakan seluruh dunia." Dan dari dalam sumur, terdengar suara tertawa, suara perempuan, tua, basah, dan lapar. Hari itu, laut tidak hanya pasang. Ia mengamuk. Ombak menabrak karang seperti ingin melumat daratan. Angin mengirim bau anyir, bukan dari ikan busuk, tetapi darah manusia. Burung camar tak tampak dan nelayan memilih diam di rumah, memandangi cakrawala dengan doa dalam hati. Mereka tahu sesuatu sedang berjalan dari alam gaib ke dunia mereka. Nurhayati berdiri di dermaga tua, mengenakan kain putih transparan yang lengket menempel di tubuh karena hujan gerimis. Tubuhnya sudah bukan milik manusia biasa. Dari kejauhan, tampak indah dan menggoda. Tapi dari dekat, ada sesuatu yang salah. Kulitnya terlalu sempurna, terlalu dingin. Matanya tidak lagi menatap seperti ibu rumah tangga desa, tetapi seperti ratu yang haus darah. Di bawah kulitnya, sisik emas samar-samar berdenyut. Di balik belahan dadanya, mengintip tanda seperti lambang laut kuno, tanda yang hanya dimiliki oleh pengantin laut. Ya, Nurhayati telah terikat kontrak penuh dengan Nyi Blorong. Tapi setiap kontrak memerlukan tumbal jiwa. Yang paling kau cintai, yang darahnya bersenyawa denganmu. Itulah bayaran tertinggi, kata Mak Biung, malam sebelumnya. Dan Nurhayati tahu siapa itu. Rasman dan anaknya. Di rumah, Rasman semakin melemah. Tak makan, tak bicara. Tapi malam itu, ia mendengar suara tangisan, lirih. Dari kamar anak mereka, ia bangkit, berjalan tertatih dan mendapati anak mereka menggigil. "Ayah, ibu akan kasih aku ke laut. Aku lihat ular dari mimpiku bawa aku ke dalam air, ke dalam lumpur." Rasman menggertakkan gigi. Ia sadar, istrinya sudah benar-benar menjual jiwanya, dan anak mereka jadi incaran. Di luar, langkah kaki terdengar, lembut, basah, lalu pintu terbuka. Nurhayati berdiri di sana, telanjang, hanya mengenakan kalung dari gigi ikan dan sisik ular. Tubuhnya menggoda, menggairahkan, dan mematikan. "Ikut aku, Mas. Satu malam terakhir. Untuk kita, di pantai." Rasman menatapnya. Air matanya jatuh. Tapi, ada bagian dari dirinya yang masih terikat. Rindu, nafsu, luka. Semuanya campur aduk. Dan seperti orang kesurupan ia mengikuti, membawa anak mereka yang masih tertidur dalam selimut. Pantai sepi. Tak ada siapa-siapa. Hanya api kecil menyala dari obor-obor yang membentuk lingkaran. Di tengahnya,
altar dari batu dan darah. Di atas altar itu, seekor ular putih melingkar, menatap dengan mata merah menyala. Mak Biyung berdiri di pinggir lingkaran, membaca mantra dengan suara gemetar dan berat. Darah suami, darah anak, darah cinta. Di atas darah itu, tubuhmu akan jadi kekal. Tubuhmu akan memanggil emas, lelaki, kekuasaan. Nurhayati mulai menari. Tubuhnya melenggok seperti ular di bawah cahaya bulan. Rambutnya tergerai, payudaranya berguncang liar, dan di antara pangkal pahanya mengalir cairan aneh yang menguap, bercampur dengan dupa. Ia menari di atas pasir, lalu merangkak ke arah suaminya. "Mas, sentuh aku. Sekali saja, seperti dulu." Dan Rasman, dalam kondisi setengah sadar, menyentuh tubuh itu. Tangannya menjalar ke pinggul, matanya kosong, nafasnya berat. Tapi saat ia menyentuh pusar istrinya, sisik itu muncul, berkilat emas, bergerak sendiri, seolah membuka portal ke dunia lain. Tiba-tiba, Nurhayati menciumi suaminya. Ciuman panas, brutal. Irangan dan desahan menggetarkan seluruh pantai. Ia menggigit lehernya, menjilat dada Rasman, lalu mendorong tubuh suaminya telentang di atas pasir basah. Tubuhnya melingkari Rasman, bersanggama dengannya. Tapi ini bukan cinta. Ini pembantaian dengan cara yang paling nikmat. Dan saat tubuh mereka mencapai puncak, dari langit turun hujan darah tipis. Mak Biyung berteriak, mantra semakin cepat. Ular putih mendesis. Dan anak mereka yang diletakkan di sisi altar membuka mata. Matanya kini hijau. Ia mulai tersenyum, senyum tak wajar. Tepat pada saat itu, Nurhayati berteriak panjang. Tubuhnya melengkung. Dan dari antara pahanya, mengalir darah Rasman. Bukan sperma, bukan cairan biasa, tapi darah jiwa. Rasman meregang nyawa dalam pelukan istrinya sendiri, tapi wajahnya tersenyum. Seolah orgasme terakhirnya adalah kematian paling indah. Subuhnya, Nurhayati duduk di bibir pantai. Tubuhnya basah, telanjang, bersandar pada batu. Ia tak menangis, tapi dalam hatinya terasa lubang besar, kosong. Anaknya berdiri di belakang, kini tenang. Matanya masih hijau. Ia bukan lagi anak biasa. Ia penjaga ikatan. Dan hanya akan hidup selama ibunya terus menyetubuhi lelaki dan mengirim darah serta syahwat sebagai persembahan. Satu persatu lelaki kaya mulai datang. Mobil-mobil mewah parkir di tepi pantai. Dan Nurhayati, kini dikenal sebagai Nyi Nur, pelacur sakti dari selatan, mulai membuka kakinya untuk dunia. Dengan setiap desahan, emas bertambah. Dengan setiap orgasme, nyawa terikat. Dengan setiap darah tumpah, kekuasaannya menguat. Pagi itu, langit pantai selatan tidak berwarna biru. Awan menggulung pekat, menggantung berat seperti perut perempuan hamil yang siap pecah kapan saja. Ombak tenang, tetapi sunyi yang menyelimuti membuat bulu kuduk meremang. Nurhayati berdiri di depan, cermin tua yang diselimuti kain putih, cermin keramat peninggalan Mak Biyung. Dari dalam kaca itu, samar terlihat bayangan lain. Wajah perempuan dengan mata hitam legam, mulut sobek hingga ke telinga, dan kulit yang memantulkan kilau sisik. Sang ibu ular, Nyi Blorong. Perut Nurhayati membuncit. Tapi bukan kehamilan biasa. Ia tak pernah lagi tidur dengan lelaki secara alami. Tubuhnya hanya menerima lelaki-lelaki kaya untuk ditarik kenikmatan dan darahnya. Tapi kini, setiap malam ia bermimpi dijilati lidah dingin panjang, disentubuhi entitas tak kasat mata, dan merasakan orgasme yang membuat tubuhnya mengejang seperti dirasuki petir. Perut itu mengeras, kadang bergerak sendiri. Di bawah pusarnya, sisik emas tumbuh makin lebar, melingkar seperti pola telur naga. Dan tiap ia mengelusnya, terdengar suara berbisik dari dalam perut. "Aku anakmu ibu. Aku benih abadi dari rahimmu yang kau jual." Mak Biyung datang siang itu, membawa air kelapa dan darah ayam cemani.
Ia mencium perut Nurhayati, lalu menjilat sisik di bawahnya. Makin dekat, anak itu bukan bayi, tapi pelanjut. Kau akan lahirkan penjaga emas. Tapi ingat, jika ia lahir tanpa tumbal, tubuhmu akan hancur dimakan sisikmu sendiri. Nurhayati menatap Mak Biyung dengan tatapan kosong. Tumbal lagi, gumamnya. Ya, kali ini bukan suami, tapi lelaki yang membuatmu basah tanpa menyentuh. Cinta rahasia, nafsu, tersembunyi. Dan dalam pikirannya, wajah itu muncul. Pak Wahyudi, kepala proyek perumahan, yang dulu selalu menatapnya lama, meski ia tak pernah menyentuhnya. Lelaki beristri, santun, tapi penuh bara di balik sikap agamanya. Lelaki yang diam-diam membuat Nurhayati basah hanya dengan pandangan. Malamnya ia datang ke villa Pak Wahyudi, membawa buah mangga muda dan senyum malu-malu. Padahal dalam hatinya, ular sudah melilit. Istrimu tak ada? Pergi ke kota, ada urusan. Nurhayati tertawa pelan. Aku datang cuma mau mengobrol, tapi bolehkah aku tidur di sini malam ini? Sendiri di rumah. Aku takut. Pak Wahyudi menatapnya. Bibirnya gemetar. Matanya tak bisa bohong. Ia ingin. Ia rindu tubuh itu sejak dulu, tapi ia masih ragu. Nurhayati mendekat. Tubuhnya hanya dibungkus daster tipis. Dan saat ia duduk di sofa, belahan pahanya menyembul, memperlihatkan sedikit kilau dari balik pangkal pahanya. Lihat aku, Mas. Aku bukan Nurhayati yang dulu. Aku sudah jadi perempuan yang berbeda. Ia membuka kancing dasternya satu persatu. Pak Wahyudi bergeming, tapi tubuhnya bergerak sendiri. Ia mendekat, menyentuh bahu Nurhayati. Jangan, bisiknya, tapi jemarinya menyusuri payudara perempuan itu. Begitu bibir mereka bersatu, cahaya lilin bergetar. Di sudut ruangan, ular kecil keluar dari bawah meja. Matanya hijau. Dan dari dalam perut Nurhayati, bayi itu bergerak liar. Ia menyerap orgasme sang ibu untuk tumbuh. Adegan ranjang itu brutal. Meja pecah, vas terlempar. Pak Wahyudi tak bisa berhenti. Ia menelanjangi Nurhayati dengan paksa tapi penuh rindu. Ia menciumi tubuhnya dari leher ke bawah, menjilati perut yang buncit tanpa bertanya kenapa, lalu menancapkan tubuhnya ke dalam. Namun ketika mereka mencapai klimaks, tiba-tiba Nurhayati berteriak, "Darahmu, berikan darahmu." Tangan Nurhayati mencakar dada Pak Wahyudi, dan dari luka itu mengucur darah segar ke atas perutnya. Bayi dalam kandungan menghisap aroma darah lewat pori-pori. Dan tubuh Nurhayati menggila. Ia menjerit bukan karena sakit, tapi orgasme mistis. Yunpe menggencang jiwanya. Pak Wahyudi roboh dengan tubuh menggigil. Detak jantungnya pelan, tapi ia masih hidup. Nurhayati mencium dahinya, lalu membisik, "Kau bukan hanya nafsuku, Mas. Kau tumbalku." Keesokan harinya, villa itu sepi. Pak Wahyudi dibawa ke rumah sakit karena koma mendadak, dan dokter tak tahu apa penyebabnya. Tapi Nurhayati pulang dengan senyum. Di tangannya, sebatang sisik, emas baru, panjang dan mengeras, hadiah dari Nyi Blorong. Ia menggantungkannya di leher sebagai pelindung kelahiran. Perutnya kini lebih besar. Tapi dari dalam, ia tak hanya membawa janin. Ia membawa penerus generasi iblis laut, anak yang akan lahir tanpa tangisan, tapi dengan suara mendesis. Dan malamnya, saat bulan purnama naik sempurna, Nurhayati memandangi dirinya di cermin sambil berkata, "Aku tak lagi perempuan, aku tak lagi manusia. Aku kini rahim dari kekayaan dan kematian." Hujan turun bukan dari langit, tapi dari langit yang sobek. Angin mengamuk, langit merah pekat, dan air laut merangkak naik hingga ke pemukiman warga. Malam itu, tak ada bulan, tak ada bintang, hanya gemuruh dari kedalaman laut yang memanggil nama Nurhayati. Di pondoknya yang menghadap laut, ia sudah telanjang sejak senja. Rambutnya dikibas angin, tubuhnya berminyak dupa dan bunga telon, dan perutnya yang besar berdenyut sendiri seperti ada makhluk hidup yang berontak di dalam.
Tapi ia tak menjerit, tak menangis. Ia duduk bersila di atas kain kafan, dikelilingi lilin dari lemak manusia dan cermin-cermin kecil yang menghadap ke segala arah. Mak Biyung sudah berdiri di sudut ruangan, bertelanjang dada dengan tubuh dipenuhi rajah. Di tangannya, pisau kecil dari tulang manusia yang akan digunakan bila bayi itu menolak keluar. "Kau tahu, Nak," bisik Mak Biyung, "anak ini bukan manusia. Ia anak ular. Tapi darahmu cukup kuat, rahimmu cukup dalam. Ia akan keluar lewat darah, bukan lewat air ketuban." Dan benar, tak lama setelah itu, dari kemaluan Nurhayati, bukan air yang merembes, tapi darah hitam kental. Tubuhnya menggigil, tangannya mencengkeram tanah, matanya menatap kosong ke langit-langit, tapi bibirnya tersenyum. Dia datang. Tubuhnya mulai melengkung ke belakang. Tulang punggungnya terdengar retak. Urat-urat di paha menenggang. Darah kini tak mengalir, tapi menyembur seperti sumur tua yang dibuka paksa. Dan dari balik celah rahimnya yang menganga, tampak sisik. Sisik emas yang berkilau, licin, dan bergerak sendiri. Mak Biyung membaca mantra keras-keras. Cermin-cermin di sekeliling memantulkan bayangan. Bukan lagi tubuh wanita bersalin, tapi tubuh ular raksasa yang sedang membuka rahimnya untuk melahirkan keturunan terakhir. Deg-deg-deg. Suara denyut jantung bayi itu tak seperti bayi, tapi seperti genderang perang. "Nyi Blorong, buka jalanmu. Anakmu lahir malam ini di bawah hujan darah dan jeritan setan laut." Perut Nurhayati mendadak pecah, meledak dengan cairan hitam dan merah. Dan bayi itu keluar bukan dengan tangis, tapi dengan suara mendesis panjang. Tubuhnya mungil, tapi matanya hijau menyala. Lidahnya bercabang, dan di punggungnya tumbuh duri emas. Namun yang paling menyeramkan, tali pusarnya bukan daging, tapi ular kecil yang melilit perut ibunya. Mak Biyung langsung menyayat tali itu dengan pisau tulang, lalu mengoleskan darah bayi ke bibir Nurhayati. "Minum darah anakmu. Kalau tidak, rahimmu akan membusuk dan dimakan dari dalam." Nurhayati, dengan tubuh lemah dan gemetar, menjulurkan lidah, menjilat darah anaknya sendiri. Dan seketika, matanya kembali menyala. Beberapa jam kemudian, laut tenang. Tapi tenang yang tidak wajar. Seperti diam sebelum topan kedua. Warga desa yang penasaran datang ke rumah Nurhayati, tapi hanya menemukan pondok sepi, terbakar dari dalam. Tak ada mayat, tak ada bayi, hanya bekas darah yang membentuk pola lingkaran dengan simbol ular melilit tubuh wanita. Dan di tengah laut, pada jarak yang tidak bisa diukur dengan mata biasa, kapal pesiar hitam mengapung. Di atasnya, Nurhayati berdiri mengenakan jubah merah, darah. Di tangannya ia menggendong bayinya, makhluk kecil yang menggeliat, tapi tampak tersenyum setiap kali ada bau darah. Di sekeliling kapal, para lelaki dari berbagai penjuru dunia, pengusaha, politisi, tokoh agama korup, berlutut memuja. Mereka semua pernah tidur dengannya, dan mereka semua kini terikat padanya melalui anak itu. "Anak ini bukan anakku," kata Nurhayati dingin, "tapi pusaka. Dan setiap lelaki yang memuaskanku akan menghidupkannya." Sementara itu, dari bawah kapal, ular putih raksasa muncul dan membelit lambung kapal. Dari mulutnya yang lebar terdengar suara, "Waktunya panen. Siapkan jiwa. Emas akan tumpah seperti darah." Dan malam itu, pantai selatan menghilang dari peta satelit selama 24 jam. Semua sinyal lumpuh. Tak ada yang tahu apa yang terjadi. Tapi satu hal pasti, Nurhayati tak lagi manusia. Ia kini gerbang antara dunia emas dan kematian. Rahimnya adalah altar. Anaknya adalah kunci. Malam itu, langit tak gelap. Ia merah menyala seperti luka terbuka. Ombak tak berirama. Ia menggerung seperti napas iblis. Dan di tengah samudra, kapal pesiar hitam mengapung tak bergoyang. Seolah ditopang oleh tangan-tangan tak terlihat dari dasar laut. Di dalamnya,
Ruang pesta tak seperti ruangan dunia. Lantainya marmer hitam basah oleh darah. Lilin dari lemak manusia memantulkan bayangan tubuh-tubuh telanjang yang menari di bawah mantra Nyi Blorong. Musiknya bukan gamelan, bukan pula dentuman modern, tapi suara jeritan orang sekarat yang disulap jadi irama. Nurhayati duduk di singgasana ular raksasa yang melingkar. Ia telanjang dari leher hingga paha, hanya ditutupi jaring emas dan sisik yang menyatu dengan kulit. Di antara kedua pahanya, bayi ular itu meringkuk, menyusui dari darah yang keluar dari rahimnya yang tak pernah sembuh. Wajahnya tak lagi lembut, bibirnya penuh taring halus, tapi matanya candu. Setiap lelaki yang melihatnya tak bisa menolak. Mereka jatuh, merangkak, mencium lantai, memohon untuk menyentuh, untuk meraba, untuk dijilat, untuk dicabik. Harta tak turun dari langit, bisik Nurhayati pada seorang pengusaha yang baru datang. Ia keluar dari rahim, dan untuk mendapatkannya, kau harus menanam benihmu di dalam neraka. Lelaki itu menanggalkan pakaian, tubuhnya gemetar, tapi matanya tak berkedip. Ia memeluk Nurhayati, mencium lehernya, menjilati luka yang tak kering. Dan saat ia hendak masuk ke dalamnya, rahang rahim itu membuka seperti mulut ular. Darah menyembur, si bayi mendesis pelan. Dan dari tubuh lelaki itu, emas mengalir. Bukan dari tangan, tapi dari kemaluannya, yang mengecil, mengering, lalu rontok. Ia orgasme, lalu roboh. Mati dalam tawa, tapi tubuhnya berubah jadi batangan emas. Semua yang melihat menggila. Lelaki dan perempuan berebut tubuh Nurhayati. Mereka bersetubuh di antara mayat, menjerit, menggigit, menghisap darah dari luka pasangan mereka. Seks itu bukan cinta, tapi ibadah. Ibadah pada sosok ular yang memeluk singgasana. Setiap cairan tubuh yang tumpah berubah jadi emas cair. Setiap tangis orgasme memanggil badai. Makin banyak yang basah. Teriak Mak Biung yang menari di tengah ruangan sambil mengibas rambut panjangnya. Makin deras banjir kekayaan. Dan banjir itu datang. Dari langit jatuh serpihan emas. Dari laut menyembur perhiasan. Tapi semuanya dibayar. Satu persatu lelaki yang meniduri Nurhayati atau ditiduri olehnya kehilangan jiwanya. Mereka menjadi boneka. Diam, kaku, tapi tersenyum. Emas menggantikan darah di tubuh mereka, dan mereka berdiri mematung, membentuk pagar hidup di sekitar altar. Nurhayati tak menangis. Ia hanya mendesah, satu demi satu, dari rahimnya lahir emas, tapi juga kutukan. Sampai suatu ketika, anak ular itu menggeliat dan bicara, "Ibu, aku haus. Haus jiwa yang kau cintai." Dan dalam pikirannya, bayangan suaminya muncul. Marwan. Laki-laki yang dulu ia khianati, yang kini hidup sendiri di gubuk miskin. Anak itu merayap turun dari tubuh ibunya, berubah jadi bocah kecil, dengan sisik di punggung dan taring di mulutnya. "Bawakan aku, ayah, dan aku akan membukakan gerbang laut. Tempat di mana semua dosa berubah jadi berlian." Nurhayati berdiri di tepi dermaga. Jubahnya mengibas. Bayi ular itu menggenggam tangannya. Ia menatap jauh ke desa, tempat Marwan tinggal. "Marwan," bisiknya, "aku datang. Bukan untuk cinta, tapi untuk panen terakhir." Sementara itu, dari bawah laut, mulut naga laut terbuka. Rahang dari batu karang dan gigi dari tengkorak manusia. Gerbang laut terbuka. Neraka yang menjanjikan emas, tapi tak ada harta tanpa darah. Tahun-tahun berlalu, pantai selatan tetap mengerikan, tapi kekayaan yang pernah datang seperti badai kini mengalir dengan tenang, tersembunyi di balik kota-kota megah yang dibangun dari darah dan dosa. Dan di balik itu semua, ada kerajaan yang tak terlihat, yang dibangun dengan emas cair, darah, dan kutukan abadi. Nurhayati kini duduk di singgasana berbentuk ular raksasa. Bukan lagi seorang wanita, tetapi penguasa dunia gaib yang menghubungkan dunia manusia dan laut. Rahimnya,
yang dulu menjadi gerbang bagi harta yang menumpuk, kini menjadi pabrik kematian. Setiap orang yang datang memohon untuk memperkaya diri mereka, membawa darah dan jiwa sebagai tumbal. Dan semua itu ditarik ke dalam rahimnya, yang tak akan pernah berhenti melahirkan kutukan dan kekayaan. Anak ular itu telah tumbuh besar, kini duduk di singgasana emas di sisi ibunya, dengan mata yang tak lagi hijau, tapi merah menyala seperti api neraka. Namanya tidak lagi dikenal di dunia manusia, tetapi anak laut, pemberi kehidupan dan pembawa kematian. Di bawah kekuasaan mereka, sebuah sekte baru tumbuh subur. Sekte yang memuja emas, nafsu, dan darah yang dikenal sebagai sekte Laut Selatan. Mereka menyembah Nyi Blorong, mengorbankan jiwa mereka dalam ritual yang menghanyutkan mereka ke dalam dunia mistis, yang penuh dengan pemujaan tubuh dan kekayaan. Setiap anggota sekte tahu bahwa untuk mencapai puncak kekayaan, mereka harus menyerahkan yang paling berharga, jiwa mereka. Pesta demi pesta berlangsung tanpa henti di dalam ruang gelap yang dipenuhi perhiasan dan darah. Orang-orang yang datang tak pernah bisa kembali lagi. Tubuh mereka hancur menjadi batu berkilau atau batangan emas, sementara jiwanya terperangkap selamanya di bawah kendali iblis laut. Namun, kekayaan itu tak pernah cukup. Setiap tetes darah yang tertumpah, setiap tubuh yang dipersembahkan, selalu mengundang lebih banyak kerakusan. Dan semakin banyak yang datang, semakin banyak pula yang harus dikorbankan. Tak ada yang bisa melarikan diri dari janji manis Nyi Blorong. Kekayaan akan datang, tapi dengan harga yang tak terbayar dengan uang atau harta. Harga yang harus dibayar adalah nyawa. Di sebuah malam yang sunyi, seorang lelaki tua yang dikenal sebagai sang pencari, yang telah lama mencari kunci untuk menghancurkan kerajaan ini, akhirnya tiba di tepi laut. Dengan hati penuh tekad, ia berjalan menuju rumah Nurhayati. Namun, saat ia berdiri di depan pintu rumah itu, ia merasakan getaran kuat dari dalam tanah. Seperti ada sesuatu yang hidup di bawahnya, menunggu untuk menelan siapa saja yang berani masuk. Dia mendekat, mengetuk pintu. Tetapi yang menjawab bukanlah Nurhayati, bukan pula anak ular. Yang muncul di hadapannya adalah bayangan panjang yang melingkar, seperti tubuh ular yang tak berujung. Dari dalam bayangan itu, suara rendah terdengar, suara Nurhayati, namun tidak lagi milik wanita itu. Itu adalah suara iblis laut yang sekarang berbicara melalui mulut wanita itu. "Kau sudah terlambat," suara itu bergema. "Kekayaan ini tak bisa dihancurkan. Kau hanya akan menjadi bagian dari kerajaan ini. Rahim ini adalah penjara, dan seluruh dunia adalah tumbal." Lelaki tua itu menatap kosong. Dia tahu bahwa semua yang pernah ia percayai, semua yang ia cari, tak lebih dari ilusi. Keabadian datang dengan harga, dan harga itu adalah kehilangan diri. Dalam dunia ini, tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Harta, darah, nafsu, dan kutukan telah bersatu. Kerajaan, Laut Selatan yang dimulai dari rahim Nurhayati kini menguasai segala-galanya. Setiap orang yang mengejar kekayaan akan menemukan diri mereka dalam perjalanan, tanpa akhir menuju kematian yang penuh dengan kenikmatan. Kenikmatan yang tak bisa dibeli dengan uang, tapi dengan jiwa. Dan di atas singgasana ular itu, Nurhayati, sang ibu dari segalanya, tertawa, memandang dunia yang telah ia taklukkan, dengan anaknya di sampingnya, yang kini bukan lagi hanya anak dari tubuhnya. Ia adalah penguasa dari setiap jiwa yang terperangkap dalam lautan nafsu ini.